Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang daring dari Beranda Perempuan. Hari ini kita akan berbincang tentang toxic ambition. Apa itu toxic ambition? Toxic adalah racun, ambition adalah ambisi. Jadi ambisi beracun. Ada pula rupanya ambisi mengandung racun. Kalau mengandung racun tentu ambisi itu merusak kehidupan, merusak fisik, dan merusak mental. Sekarang kita lihat, apakah ambisi itu? Ambisi sering diartikan sama dengan aspirasi. Karena ambisi dan aspirasi sama-sama menjelaskan proyeksi masa depan yang kita inginkan. Nah, proyeksi masa depan, apa ini proyeksi? Proyeksi adalah apa yang kita bayangkan dan ingin kita capai di masa depan. Begitulah cara hidup kita. Kita memproyeksikan apa yang kita inginkan di masa depan. Ambisi dan aspirasi sesungguhnya berbeda. Ada pakar yang membedakan ambisi dan aspirasi. Ambisi adalah keinginan yang kuat untuk pangkat, ketenaran, atau kekuasaan. Sedangkan aspirasi adalah keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu yang tinggi atau besar. Nah, tentang ambisi ini ada dua pendapat berbeda. Ada yang berpendapat ambisi itu positif. Ambisi itu membayangi aspirasi dan terkait langsung dengan keinginan terdalam kita. Misalnya seorang berambisi ingin menjadi hakim. Ambisi menjadi hakim ini dapat mendorong aspirasi seseorang untuk bekerja menuju masyarakat yang lebih adil. Tapi ada pula sebagian yang berpendapat bahwa ambisi itu negatif. Ambisi itu akar dari kerakusan. Ambisi itu perilaku yang tidak bagus untuk kehidupan. Nah, mungkin ambisi yang begini yang disebut dengan ambisi yang mengandung racun. Atau disebut dengan toxic ambition. Jadi kita bisa membedakan aspirasi, kita membedakan ambisi. Dan ambisi itu ada yang positif dan ada yang negatif. Bila ambisi mengandung racun atau toxic ambition, jadi itu jelas merupakan hal yang negatif. Tanda-tanda ambisi mengandung racun. Apa tandanya? Ada. Orang yang memiliki ambisi yang mengandung racun, dia tidak dapat menikmati masa kini. Padahal realitas kehidupan itu adalah bukan masa depan, tapi adalah masa kini. Tidak, realitas hidup itu akan terasa tidak pernah sesuai dengan masa depan yang dibayangkan. Akhirnya orang yang punya toxic ambition akan merasa tidak sabar menunggu kesuksesan yang mungkin saja tak pernah datang. Mereka melupakan satu kebenaran, bahwa hidup adalah yang terjadi di kekinian. Namun kita sibuk membuat rencana ke depan. Apa akibatnya? Kita tidak kehilangan masa kini. Kita kehilangan masa kini karena terlalu berfokus pada masa depan. Tetapi kemungkinan besar tanpa penyesuaian perspektif, kita tak akan pernah benar-benar puas sekalipun kita telah berusaha keras. Nah, tanda-tanda lagi ambisi mengandung racun, yaitu fokus pada hasil.
dengan mengorbankan pengalaman aktual. Dengan demikian kita merasa tidak bahagia sama sekali. Orang lain yang terpengaruh oleh pengambilan keputusan kita ikut juga merasakan ketegangan. Tanda lain dari toxic ambition adalah orang yang mendambakan kecepatan tinggi. Dengan demikian dia menghindari orang, tempat, situasi yang tampak terlalu lambat, tenang dan seimbang, karena baginya itu adalah sikap yang lemah. Dia selalu terburu-buru, namun selalu merasa hasil terlalu lambat untuk muncul. Tanda berikutnya, orang yang mengalami toxic ambition, dia terus-menerus hidup dalam ketidaksabaran. Tingkat pertumbuhan kehidupan yang dia inginkan tidak tercapai, maka kemungkinan ada usahanya tidak berkelanjutan, maka terjadi kelelahan. Gerak maju tidak pernah konstan. Nah, orang yang memiliki ambition, toxic ambition, selalu merasa cemas dan depresi. Hidup yang terikat pada ambisi yang mengandung racun adalah hidup dalam cengkeraman ketidakamanan dan kerentanan. Tanda lain dari toxic ambition adalah selalu iri dengan kesuksesan orang lain, sehingga menghindari interaksi yang tidak akan mencapai tujuannya, dan akhirnya juga akan merusak hubungan baik secara pribadi maupun secara profesional. Nah, jadi tanda-tanda beracun itu semua yang berkelebihan, semuanya yang yang mengandung racun yang merusak keseimbangan. Sekarang bagaimana keluar dari ambisi beracun? Nah, kita bisa memanfaatkan sumber aspirasi pribadi sendiri dan kembali mencari keseimbangan. Kita harus berani mengingat aspirasi kita yang asli. Kita harus mampu bertanya atau mencari jawabannya. Apa cita-cita yang buat kita ingin sukses? Kualitas apa yang ingin kita miliki dan mengapa? Siapa yang ingin kita bantu? Bagaimana perasaan kita? Jawaban-jawaban di atas dapat menuntun kita kembali kepada diri sendiri. Mengevaluasi diri memang tidak mudah, tapi kita perlu mengevaluasi kembali apa yang penting dalam hidup kita, sehingga kita bisa membuat perubahan yang diperlukan. Demikian pembicaraan kita tentang toxic ambition. Kita ketemu dengan tema lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.